membuka surat Al-Baqarah ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dinasti Safaria didirikan oleh Yakub ibnu Al-Latif. Dia berasal dari keluarga perajin tembaga dan sejak kecil dia bekerja di perusahaan orang tuanya. Yakub, dinasti ini memiliki kekuasaan yang megah dan kokoh. Yakub menaklukkan kekuasaan dari Nazarin yang sedia di Khurasan, sehingga membuat kekuasaan semakin kokoh dan megah. Nazarin menjadi pemimpin dinasti selama 11 tahun. Kemudian dia meninggal pada tahun 878 dan digantikan oleh saudaranya yang bernama Ahmad ibnu Al-Latif. Dinasti Samaniyah berhasil berhubungan baik dengan dinasti Safaria. Dinasti Samaniyah juga berhasil membangun kota Bukhara yang disebut dengan ilmu pengetahuan dan budaya. Selain itu, dia juga dapat menciptakan Samarkand yang megah dan sehingga dapat menunjukkan kota-kota lainnya. Dinasti ini juga dapat menghancurkan dinasti Safaria di Roxonia serta dapat memperluas wilayahnya. Kemudian dinasti ini pada pertengahan abad dia mengalami kehancuran sehingga kerajaannya hancur. Safaria juga mengalami pemberontakan dan kekacauan di pemerintah sehingga dinastinya mengalami penurunan kekuasaan dan direbut oleh kekuasaan lainnya. Yakub juga menaklukkan sisa kekuasaan Nazarin yang masih setia di Khurasan sehingga membuat kekuasaannya semakin megah dan mantap. Yakub menjadi pemimpin selama 11 tahun, kemudian ia wafat pada tahun 878 dan digantikan oleh saudaranya yang bernama Ahmad ibnu Al-Latif. Dinasti Samaniyah ini berhasil berhubungan baik dengan dinasti lainnya. Dinasti ini cukup membanggakan dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, dan sosial. Dinasti ini berhasil membangun kota Bukhara yang disebut dengan kota budaya dan ilmu pengetahuan. Dinasti Samaniyah juga berhasil menciptakan Samarkand yang megah hingga dapat menandingi kota-kota lainnya pada masa itu. Yakub juga sangat berpotensi besar bagi dinasti Safaria. Ia dapat mengalahkan beberapa prajurit sehingga dapat mempertahankan kerajaannya. Pada masa itu dinasti Safaria mengalami pemberontakan dan kekacauan dalam pemerintah sehingga dapat mengakibatkan kekacauan dan kehancuran kerajaannya. Dinasti Samaniyah juga berhasil memperluas wilayahnya dan menghancurkan
menyebutkan beberapa dinasti seperti dinasti Safaria di Trabzonia. Pada pertengahan abad dinasti Samania mengalami kehancuran dan ketidakstabilan sehingga membuat kerajaan mereka hancur. Sahabat saya, terima kasih. Di kondisi sosial, ekonomi, dan politik di dinasti kecil di timur Baghdad. Sebagian besar dinasti kecil yang berada di bagian timur Baghdad merupakan keturunan dari bangsa Persia. Meskipun dari segi politik tidak menimbulkan suatu kesulitan bagi pemerintahan Baghdad, namun dari segi sosial budaya hal tersebut memberikan corak tertentu, yakni membangkitkan kembali sikap nasionalisme Iran lama. Maksudnya negara Iran, maksudnya kebangsaan Iran ke dalam dinasti Abbasiyah dimulai dari keluarga Barnard yang dulunya pada masa Khalifah Harun al-Rashid, di mana di sana terjadi sebuah perkawinan antara keluarga Khalifah. Hal tersebut walaupun pernah terjadi suatu pertentangan antara keluarga, di mana keluarga yang pertama menentangkan dan yang kental akan keluarga bangsa Arab, dan yang kedua akan kental dengan bahasa Iran, saling bertentangan. Namun akhirnya semuanya tidak menghalangi proses perluasan kebudayaan Iran di dinasti Abbasiyah. Kemudian dinasti kecil tidak menimbulkan kesulitan bagi dinasti Abbasiyah, karena dinasti Abbasiyah merasa diuntungkan dengan adanya dinasti-dinasti kecil tersebut. Karena apabila ada terjadi pembangkangan dinasti, maka dinasti Abbasiyah akan memerintah dinasti kecil lainnya untuk menyerbu atau menyerang dinasti yang membangun tersebut. Contohnya saja dinasti Samania yang memiliki sebuah ambisi untuk memerangi kerajaan tersebut agar kerajaan tersebut kalah. Politik adu domba ini sangatlah efektif digunakan untuk memusnahkan musuh-musuhnya. Kemudian selanjutnya perbandingan antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Perbandingan dari dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, yakni dinasti Abbasiyah sistem politiknya sangat mementingkan akan peradaban dan kebudayaan, dan sistem politiknya tidak terlalu diperhatikan. Hal tersebut menyebabkan adanya beberapa dinasti yang ingin memerdekakan dirinya dari kekuasaan pemerintahan Abbasiyah. Namun apabila dilihat dari dinasti Umayyah sendiri kekuasaannya otoriter dari timur India sampai ke Eropa, dan tidak ada yang berani untuk memisahkan diri dari dinasti Umayyah. Sedangkan dinasti Abbasiyah ada beberapa kerajaan yang ingin memerdekakan dirinya. Contohnya saja dinasti Idrisiyah, dinasti Tauriyah, dan dinasti Futuhiyah. Kemudian sistem ekonomi yang ada di dinasti Abbasiyah, yaitu di suatu daerah yang bernama Banmar, yang bernama dari pemerintahan dinasti Abbasiyah memunculkan daerah yang bernama Bukhairah sebagai sistem ekonomi, di mana Bukhairah itu sebagai tempat perekonomian dari Eropa dan Timur. Jadi semua sistem perdagangan di situ terjadi di situ sebagai pusat perdagangan. Kemudian pemerintahan Abbasiyah sangatlah maju, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Namun dinasti Abbasiyah sendiri tidak menitik beratkan kepada politik. Hal tersebut yang menyebabkan dinasti-dinasti yang kecil di sekitarnya itu memisahkan diri dari dinasti Abbasiyah itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dinasti kecil di barat Baghdad. Yang pertama adalah dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah didirikan pada tahun 172 Hijriah atau 789 Masehi. Dinasti ini dipimpin oleh Idris bin Abdullah. Idris bin Abdullah merupakan keturunan dari Nabi Muhammad
Dinasti ini ada dua alasan mengapa ia menjadi kokoh dan kuat. Yang pertama adalah dinasti ini mendapat dukungan dari bangsa barbar, dan yang kedua adalah letak dinasti Idrisiyah ini menjadi geografis sehingga sulit untuk ditaklukkan. Tetapi ada saja salah satu penduduk yang tidak suka dengan dinasti Idrisiyah ini sehingga ia ingin memerangi dinasti Idrisiyah. Tetapi sangat sulit untuk memerangi dinasti Idrisiyah ini. Ia memakai cara lain, yaitu ia mengirimkan salah satu anak buahnya yang bernama Harun al-Rashid. Harun al-Rashid ini bekerja di dinasti Idrisiyah sebagai pelayan, yaitu ia meracuni dan membunuh Idris bin Abdullah sehingga Idris bin Abdullah meninggal dunia. Tetapi meninggalnya Idris bin Abdullah tidak berarti runtuhnya dinasti Idrisiyah. Dinasti Idrisiyah ini dilanjutkan oleh putranya sendiri yang bernama Muhammad bin Idris atau yang disebut dengan Idris II. Pada masa pemerintahan Idris II ini, pemerintahannya berjalan lancar dan tenang. Setelah Muhammad Idris wafat, di masa kekuasaannya digantikan kembali oleh putranya yang bernama Ali bin Muhammad. Ali bin Muhammad pada masa pemerintahannya yaitu terjadi konflik karena ada penyalahgunaan di dalam kekuasaan, sehingga digantikan kembali oleh saudara kandungnya sendiri yaitu Hasan bin digantikan kembali oleh Hasan bin Yahya. Pada masa pemerintahan Hasan bin Yahya ini, pemerintahan ini berjalan dengan lancar, tetapi di pertengahan pemerintahannya terjadi kemerosotan karena tidak kemahiran ia dalam memerintah dinasti Idrisiyah ini. Terus ia digantikan oleh seorang pamannya yang bernama bin Muhammad. Yahya bin Muhammad ini pada masa pemerintahannya jaya dan perkembangan di pemerintahan dinasti Idrisiyah ini berjalan dengan lancar dan pesat, seperti pembangunan masjid dan lain sebagainya. Tetapi pada masa pemerintahan Yahya bin Muhammad ini ada serangan dari dinasti Fatimiyah sehingga Yahya bin Muhammad meninggal dunia dan berakhirlah dinasti Idrisiyah. Yang kedua adalah dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini didirikan di Al-Jazariyah di Sisilia. Dinasti ini dipimpin oleh Dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah didirikan di Al-Jazariyah di Sisilia oleh Ibrahim al-Adhab, yaitu dinasti ini terkenal dengan prestasi dan arsitekturnya. Di bidang arsitekturnya yaitu ia membangun masjid yang berada di kota Karyawan, yaitu masjid yang sangat indah dan luas. Kota Karyawan ini menjadi sangat terkenal karena menjadi kota tersuci keempat menjadi kota tersuci keempat dari Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Setelah itu, pada masa pemerintahan Ibrahim al-Adhab ini ada masuknya propaganda Syiah, sehingga penduduk dinasti Aghlabiyah ini tergiur dengan propaganda yang diberikan oleh Syiah tersebut, sehingga tidak adanya solidaritas dan persamaan antara penduduk tersebut, sehingga sulit untuk dikendalikan, dan akhirnya dinasti Aghlabiyah ini menjadi runtuh dan hancur. Sekian presentasi saya, terima kasih. Seorang budak yang berasal
Gak. Pada saat itu pun prestasi dinasti Turuniyah sangat banyak dicapai. Beberapa tahun pemerintah dinasti Turuniyah, akhirnya Al-Marwazi meninggal dunia dan tahta kerajaan secara berurutan jatuh pada Abu al-Asakir Jaisi Ibnu Marwazi. Dinasti Isidia. Dinasti ini didirikan oleh Muhammad Ibnu Kubi yang diberi gelar Al-Isin atau Pangeran pada tahun 935. Dinasti ini mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyokong dan memperkuat wilayah Mesir. Ya. Pada masa dinasti Isidia terjadi pula peningkatan pada dunia intelektual dan keilmuan, seperti mengadakan diskusi keagamaan yang dipusatkan di masjid dan rumah para menteri dan ulama. Selama 2 tahun berkuasa di Mesir, dinasti Isidia mengadakan ekspansi besar-besaran dengan pendudukan Syria dan Palestina dalam otonomi wilayahnya. Pada tahun berikutnya, Isidia menaklukkan wilayah Mekah dan Madinah. Isidia bertambah besar dan besar. Pada masa pemerintahan Kafur yang termasyhur yang sebagai pelindung liberal kesusastraan dan seni, beberapa serangan yang dilancarkan di Fatimiyah di sepanjang pantai Afrika Utara dapat diatasi. Sepeninggalan Kafur pada tahun 968 Masehi, Isidia menjadi dinasti yang sangat lemah. Pada masa itu, Abu al-Fawarissadis Ahmad Ibnu Ali kekuasaan setelah Kafur tidak bertahan lama dikarenakan kepemimpinannya yang sangat lemah, sehingga serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh Fatimiyah terhadapnya membuat dinasti ini tidak berdaya dan tidak mampu mempertahankan kekuasaannya di Mesir. Faktor kehancuran dinasti Isidia yaitu selain karena serangan terus-menerus yang dilancarkan oleh Fatimiyah, terjadi penyeraman Komartian di Syria pada tahun 963 Masehi. Terjadi penyekapan jemaah haji Mesir serta serbuan orang Nubia yang berhasil merampas wilayah selatan. Sekian presentasi saya, terima kasih. Hamdania pada tahun 917 sampai 1192 didirikan oleh Hamdan bin Hamdun, seorang amir dari suku Tawi. Putranya Abu-Syan adalah panglima pemerintahan Abbasiyah dan Raja Abdullah diangkat sebagai gubernur Mosul oleh Khalifah Al-Mu'tafi pada tahun 905 Masehi. Selama masa hidupnya, Hamdan bin Hamdun pernah ditangkap oleh Khalifah Abbasiyah karena beraliansi dengan kaum Khawarij yang menentang kekuasaan Bani Abbas. Akan tetapi atas dasar putranya Husain, Hamdan bin Hamdun diampuni oleh Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini memiliki 2 wilayah kekuasaan. Yang pertama wilayah kekuasaan di Mosul, yang kedua wilayah Kandahar. Wilayah kekuasaan di Arab yang terkenal produk kesusahan Arab dari ilmu pengetahuan. Mengenai jadinya dinasti ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama, meskipun dinasti ini memiliki pusat di daerah yang cukup subur dan makmur dan memiliki pusat perdagangan yang strategis, sikap yang tidak bertanggung jawab telah menjadikan kurangnya simpati masyarakat yang dibawa jatuh. Yang kedua, bangkitnya dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Makedonia yang bersamaan dengan dinasti Hamdaniyah. Dinasti Hamdaniyah tidak bisa menghindari serangan dari wilayah kekuasaan Bizantium, sehingga dinasti ini menjadi gugur. Yang ketiga, pada akhirnya dinasti ini takluk pada dinasti Fatimiyah. Sebab terjadinya perang salib. Perang salib terjadi pada tahun 1096 sampai 1291 sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia. Sejak 632 Masehi, dianggap pihak penyerang bukan saja di Syria dan Asia Kecil, bahkan di Spanyol dan Sisilia. Disebut perang salib karena ekspedisi militer orang Kristen yang mempergunakan salib sebagai simbol bersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang
kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah yang tersebar di pesisir laut Marmora binasa oleh Bani Salju. Bahkan kota Konstantinopel pun diancamnya pula. Melihat permintaan ini, Paus kemungkinan melihat kemungkinan akan mempersatukan kembali gereja Yunani dengan Romawi yang telah terpecah pada tahun 1009 sampai 1054. Isi pidato yang menyebut perang salib pada tahun 26 November 1095. Paus Urbanus menyampaikan pidatonya di Clermont di bagian tenggara Prancis dan memerintahkan orang-orang Kristen untuk memasuki lapangan makam suci dan merebutnya dari orang-orang jahat dan menyerahkan kembali kepada mereka. Orang-orang yang berkumpul di sana meneriakkan slogan Deus Vult, yaitu atau Tuhan menghendaki, dan memacung-macungkan tangan. Pada musim semi pada tahun 1097, 1050 orang, sebagian besar orang Frank, pada musim semi tahun 1097, pada musim semi pada tahun 1097, 150 orang manusia yang berada di Franka dan Norman dan rakyat biasa berkumpul untuk menyambut seruan dan kumpul di Konstantinopel. Pada saat itulah bendera perang disebut begitu karena salib pertama dijadikan rencana pertama dicabut. Penyebab lain terjadinya perang salib adalah faktor sosial. Para pedagang yang berada di sebagian besar pantai Laut Tengah dan berada di kota Venesia, Bono, bisa berambisi untuk menguasai beberapa kota seperti pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan perdagangan mereka. Perang salib menurut orang-orang Kristen juga merupakan jaminan untuk masuk surga. Sebab mati dalam perang salib menurut mereka adalah mati sebagai pahlawan. Perang salib disederhanakan menjadi 3 periode, yaitu yang pertama periode pertama atau yang disebut dengan periode penaklukan, yang kedua periode kedua atau yang disebut dengan periode reaksi umat Islam, dan yang ketiga yaitu periode ketiga atau yang disebut dengan periode kehancuran. Perang salib ini terjadi pada tahun 1095 sampai 1291, tepatnya 2 abad lamanya. Periode pertama yaitu disebut dengan periode penaklukan. Jalinan antara Alexius I dengan Urbanus II membangkitkan semangat umat Kristen untuk menghadapi umat Islam, terutama pada pidato Urbanus di Sleman, Prancis Selatan pada tanggal 26 November 1095. Pidato tersebut memberi suntikan kepada umat Kristen untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim Hasan dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam menggambarkan bahwa gerakan ini disebut dengan gerombolan remaja jelata. Karena apa? Karena gerakan ini tidak disiplin, tidak memiliki persiapan, dan tidak memiliki pengalaman dalam peperangan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre yang menuju Konstantinopel. Mereka membuat keonaran, pemberontakan, dan perampokan kepada negara dan kepada penduduk Bizantium dan Hungaria. Akhirnya atas kali dapat dikalahkan oleh dinasti Salju. Hancurnya perang salib pertama dilanjutkan dengan perang salib berikutnya yang dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih terorganisasi daripada gerakan sebelumnya.
dan umat Islam tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun dewasa, dan tua maupun muda. Dan pasukan ini juga yang membumi hanguskan bangunan-bangunan umat Islam. Pasukan salib ini telah merubah peta dunia dan munculnya kerajaan-kerajaan Latin Kristen seperti Edessa, Baitul Maqdis, dan Tripoli. Kesimpulan dari periode pertama ini adalah bahwa kemenangan diraih oleh pasukan salib, dan yang mengalami kekalahan adalah kaum muslimin. Periode kedua atau disebut dengan periode reaksi umat Islam. Hancurnya beberapa kekuasaan umat Islam ke tangan pasukan salib membangkitkan semangat umat Islam untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imam bin Jami, Gubernur Mosul, mereka bergerak maju dan berhasil membendung pasukan salib, bahkan merebut Aleppo dan Edessa. Setelah wafatnya Imam bin Jami dilanjutkan dengan putranya, yaitu Nuruddin Zami. Ia meneruskan cita-cita ayahnya, yaitu untuk membebaskan negara-negara umat Islam. Kemenangan umat Islam ini tidak lepas dari hadirnya Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Kemenangan umat Islam ini membangkitkan semangat umat Kristen untuk memperkuat kesenjataan militer mereka. Kemenangan umat Islam ini membangkitkan semangat umat Kristen untuk memperketat kesenjataan militernya di bawah kepemimpinan raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Richard I, dan Philip II. Ekspedisi ini dibagi menjadi dua, yaitu ekspedisi darat dan ekspedisi laut. Ekspedisi darat dipimpin oleh Richard I dan divisi laut dipimpin oleh Frederick I dan Philip II. Frederick I dan pasukannya langsung pergi ke Aceh dan berhadapan dengan pasukan Saladin. Namun pihak Saladin mengundurkan diri dan tetap mempertahankan Mesir. Akhirnya pihak Richard dan Saladin melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti dari perjanjian itu adalah bagian kedalaman adalah milik umat Islam, dan jika pasukan salib berziarah maka akan dijamin keamanannya. Periode ketiga atau disebut dengan periode kehancuran. Prioritas dari perang salib ini adalah ingin menguasai Mesir. Karena apa? Karena jika pasukan salib berhasil menguasai Mesir, maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Beberapa tahun setelah pasukan salib menduduki Konstantinopel, mereka menyerang Mesir, namun kalah. Karena apa? Karena disebabkan oleh ambisi politik daripada motivasi agama. Akibat dari perang salib ini tidak hanya berdampak negatif saja seperti kehancuran dan kemusnahan fisik, namun ada dampak positifnya, terutama bagi bangsa Eropa, yaitu meluasnya wilayah kerajaan Bizantium. Bangsa Eropa dapat menggali dan belajar kebudayaan Islam, dan bangsa Eropa berhasil dan belajar untuk menggali ilmu untuk membangun negara-negara baru. Dari kesimpulan dari akibat di atas bahwa pada perang salib ini banyak keuntungan terutama bagi bangsa Eropa. Sekian persembahan saya.